menyahuti terkait dengan pekerjaan. Pekerjaan itu harus bisa dilihat dari apa sih sebetulnya ketenaga kerjaan itu. Ketenaga kerjaan itu adalah bagaimana kita mempekerjakan seseorang sebelum, selama, dan sesudah. Jadi perlindungan kepada penyandang disabilitas ini masuk di tiga ranah itu: sebelum, selama, dan sesudah dia bekerja. Nah, ini konsep daripada ketenaga kerjaan itu sendiri. Pertanyaan terkait dengan apakah di Provinsi Gorontalo ada penerimaan. Nah, itu tadi sudah disampaikan Pak Dr. Weni. Ini wajib bagi perusahaan-perusahaan swasta, ya kan, maupun juga yang non swasta itu wajib menerima. Persoalannya itu juga harus adanya ketersediaan infrastruktur yang tidak mudah untuk disiapkan. Nah, misalnya pekerjaan-pekerjaan yang cocok bagi penyandang disabilitas itu seperti apa? Nah, tadi saya sudah sampaikan, misalnya penerjemah, ya kan? Kemudian operator, ya kan? Itu bisa, ya, tidak kemudian operator, ya, kemudian dia bisa dipekerjakan ke hal-hal yang pekerjaan yang tidak membutuhkan fisik, dan itu tentunya spesifikasi harus dilihat. Ada juga penyandang disabilitas yang dia tunanetra, dia tunarungu, dia juga cacat kakinya dan lain sebagainya, tapi kemampuan intelektual dia, ya, itu ini. Dan ada beberapa di beberapa perguruan tinggi kita atau ada di beberapa dinas di Provinsi Gorontalo itu penyandang disabilitas, ya, yang hanya menggunakan kursi roda, menggunakan tongkat, tapi dia melakukan pekerjaan administrasi. Persoalan perlindungan terhadap dia itu pasti terkait dengan, dan ini harus kita hormati, terkait dengan upahnya. Tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian terkait dengan hak cutinya, kemudian hal-hal yang pada prinsipnya adalah penghormatan terhadap penyandang disabilitas itu harus tidak diskriminatif, itu harus digarisbawahi. Nah, jadi sebetulnya juga terpulang selain kepada pengusaha, ya, baik swasta maupun non swasta, juga terpulang kepada masyarakat itu sendiri terkait dengan budaya kita, ya kan, bahwa sebetulnya penyandang disabilitas itu bukan merupakan beban daripada masyarakat, tetapi kita harus bisa memberikan ruang penghargaan kepada dia, termasuk bagaimana dia bisa mendapatkan pekerjaannya sebagai bagian daripada hak seorang warga negara. Itu mungkin dari saya. Ya, baik. Terima kasih. Menarik jawaban yang disampaikan oleh Pak Jamroni Abdul Samad, ya. Jadi persoalan disabilitas, ya, itu memang masih sangat kronis, ya, atau masih sangat menjadi permasalahan utama di Provinsi Gorontalo, bahkan cakupannya adalah nasional. Saya lanjut pertanyaan lagi, ya, karena untuk memperingkas waktu, pemirsa, kita akan break jam 11.30, ya, 11.30. Jadi ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, mungkin ada sekitar 10 lebih. Jadi saya akan gabungkan beberapa pertanyaan mirip atau yang sama yang akan langsung dijawab oleh moderator. Jadi ini ada pertanyaan dari Tipodu. Saya nggak tahu Tipodu ini nama orang atau nama apa, ya? Kepala dusun, ya. Kepala dusun, ya. Iya, Tipodu, ya. Jadi ada dari Tipodu dan juga dari salah satu alumni hukum dari Zul Saputra. Jadi mungkin mohon maaf saya gabungkan dua pertanyaan saja. Jadi Tipodu ini bertanya tentang bagaimana tenaga kerja disabilitas yang belum mempunyai status jelas dalam perusahaan. Saya mungkin
mungkin yang dimaksudkan dia mungkin statusnya kontrak harian atau gimana ya. Itu mungkin dimaksud oleh Tipodo. Yang kedua, Jul Saputra ini pertanyaannya adalah apakah perusahaan eh, yang bertempat atau berkegiatan di lingkungan masyarakat sekitar itu wajib mengutamakan ya, mengutamakan atau mengutamakan kesejahteraan masyarakat sekitarnya dulu untuk perusahaan, misalnya PLN mungkin tenaga kerjanya mungkin orang-orang sekitar dulu yang diutamakan untuk bekerja atau bagaimana. Itu menjadi pertanyaan dari Jul Saputra. Dan selanjutnya ditanyakan apakah ada sanksi kalau perusahaan mungkin tidak mengambil atau tidak mengakomodir orang-orang sekitarnya tersebut. Ya, seperti itu. Jadi mohon tanggapannya Pak Suwito Yuti Imran. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan, saya jawab dulu yang terakhir ya, yang perusahaan yang apakah ada kewajiban mempekerjakan masyarakat di sekitar perusahaan. Nah, ini kalau menurut saya begini, perusahaan juga dalam hal menerima tenaga kerja itu kan ada standar ya. Ada standar sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan job atau jenis pekerjaan yang akan diisi oleh pekerja itu sendiri. Nah, tetapi dalam hal secara moral ya, pendekatan kekeluargaan misalnya ya, nah itu juga bisa dilakukan, tapi tidak bisa menyalahi atau standar yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, misalnya begini, mungkin bisa ya mengakomodir yang lingkungan perusahaan, misalnya dalam hal satpam misalnya. Jadi boleh ya. Ya, dan itu mungkin kalau perusahaan bisa lebih mengutamakan yang bersangkutan karena dilihat dari jarak antara kediaman atau rumah dengan perusahaan yang ada. Kemudian yang berikut juga perusahaan mungkin merasa nyaman karena dilindungi juga oleh lingkungan yang ada di sekitar perusahaan itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Nah, tapi itu juga bisa digunakan ketika misalnya ada perusahaan baru dibangun, itu kan harus ada izin dari lingkungan sekitar ya. Nah, di situ bisa digunakan suatu win-win solution ya. Itu tinggal komunikasi yang baik antara pihak perusahaan dengan masyarakat, terutama pemerintah yang ada di sekitar perusahaan itu. Karena kita ketahui bersama bahwa setiap perusahaan itu harus bisa mensejahterakan yang ada di sekitar itu. Ya kan? Misalnya perusahaan air minum. Jadi dia harus bisa mengakomodir tenaga kerja yang ada di sekitar perusahaan itu agar supaya pertumbuhan ekonomi yang ada di lingkungan perusahaan itu bisa meningkat ya dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang berikut pertanyaan dari Podu tadi, yang disabilitas, bagaimana perlindungan ya? Nah, gini, ini mungkin sudah dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan ya, tapi harus lebih dioptimalkan. Jadi misalnya lulusan-lulusan dari sekolah dari SLB itu bisa memberikan rekomendasi kepada dinas, ya kan? Ini kalau menurut saya, pandangan saya, bisa memberikan rekomendasi kepada dinas dan memberikan juga informasi terkait dengan keilmuan atau keterampilan yang dimiliki oleh setiap penyandang disabilitas. Nah, dari sini ya kan, perusahaan tenaga kerja atau dinas ketenagakerjaan itu bisa memfasilitasi, ya kan? Bisa memfasilitasi atau mungkin bisa juga memfasilitasi lewat apa? Lewat mengikut sertakan penyandang disabilitas itu untuk mengikut pelatihan-pelatihan tertentu. Dengan pelatihan-pelatihan itu, sehingga ketika dia akan masuk ke dunia kerja, dia memenuhi standar yang ditentukan oleh perusahaan itu. Makanya saya menyatakan tadi bahwa ada standar dari perusahaan, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan daripada perusahaan itu. Bagaimana caranya? Nah, saya kira ini peran serta pemerintah lewat Dinas Ketenagakerjaan ini bisa menjadi fasilitator atau bisa memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas agar supaya itu dapat ditingkatkan baik keterampilan maupun keilmuannya agar supaya bisa memenuhi standar yang dibutuhkan oleh perusahaan itu.